Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Bu. Kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Masih laksar kan? Iya, Bu. Masih lancar laksarnya, masih kuat. Iya, Bu. Masih lancar, Bu. Masih kuat. Tapi tugasnya ternyata banyak sekali, Bu. Semangat. Iya, Bu. Oke, untuk hari ini tadi dapat pelajaran apa? Tadi kita dapat pelajaran tentang isu-isu kontemporer, Bu. Isu-isu kontemporer. Nah, itu kalau kontemporer itu definisinya apa? Yang kau bisa tangkap pada saat pelajaranmu? Oh iya, Bu, jadi definisi dari kontemporer itu sendiri tuh dia adalah sesuatu yang bersifat baru, modern, atau eksis, atau yang hangat diperbincangkan saat ini. Jadi kalau disebut sebagai suatu isu kontemporer, berarti isu yang saat ini sedang hangat dibicarakan atau yang sedang eksis dibicarakan. Terus tujuan dalam mempelajari isu-isu kontemporer itu apa? Jadi tujuan untuk mempelajari modul isu kontemporer ini, yang pertama itu adalah kita sebagai ASN diajar untuk mampu mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi sehingga kita bisa membangun kesadaran dan mempersiapkan diri dengan maksimal terhadap berbagai perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga diharapkan sebagai ASN mampu berpikir kritis untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu atau perubahan-perubahan yang terjadi saat ini sehingga kita dapat mengambil suatu langkah atau tidak ikut terpengaruh terhadap kinerja kita dalam tugas kita sebagai PNS untuk melayani masyarakat. Jadi kalau contoh secara umumnya itu seperti apa? Jadi contoh-contoh isu kontemporer secara umum itu, Bu, ada banyak. Contoh isu kontemporer yang saat ini hangat dibicarakan seperti masalah-masalah korupsi, termasuk di dalamnya seperti kasus suap menyuap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, yang dimana sifat di sini dari isu kontemporer dari korupsi ini, kita sebagai ASN itu nanti dituntut untuk memiliki sikap anti korupsi. Yang pertama itu kita harus jujur, terus menghindari perilaku yang bisa merugikan kepentingan orang banyak, terus menghindari konflik kepentingan dan berani melapor kepada penegak hukum apabila ditemukan ciri-ciri korupsi di lingkungan tempat kita bekerja. Kemudian ada juga isu-isu seperti narkoba yang merusak generasi bangsa. Ada juga tentang terorisme dan radikalisme, sifat-sifat separatis. Ada juga tentang kejahatan-kejahatan dalam dunia digital seperti cybercrime, ada hate speech atau yang suka menebar isu-isu kebencian, dan juga yang sekarang itu sedang marak dibicarakan tentang orang yang suka menyebar berita-berita hoax. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh isu kontemporer yang hangat dibicarakan saat ini, Bu. Oke, jadi kamu kan seorang dokter. Ya, Bu. Tentunya kamu bekerja di puskesmas. Nah, mungkin ada salah satu contoh yang bisa kamu utarakan dalam hal di pekerjaan kamu saat ini. Contohnya seperti apa itu yang saat ini? Kalau yang sedang hangat atau sedang eksis saat ini dibicarakan di puskesmas itu, yang saat ini saya lihat itu isu yang bagus itu ini, Bu, yang sedang dilakukan sekarang seperti grabek stunting. Itu merupakan suatu isu yang sedang hangat dibicarakan di puskesmas. Nah, di sini mungkin banyak yang saya mengidentifikasi sebagai ASN, saya mengidentifikasi untuk apa sebenarnya dilakukan grabek stunting ini.
Nah, ternyata setelah saya mencari tahu, ternyata stunting ini juga merupakan suatu masalah yang kompleks. Kenapa saya sebut sebagai masalah yang kompleks? Karena penyebabnya itu ada banyak selain dari faktor kesehatan, misalnya infeksi berulang yang bisa menyebabkan stunting. Ternyata faktor ekonomi itu juga bisa menyebabkan stunting. Kemudian faktor non kesehatan seperti pendidikan orang tua, kemudian kepercayaan orang tua dalam memberikan gizi kepada anaknya, bahkan sampai kondisi lingkungan juga merupakan suatu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya stunting. Sehingga pemerintah mungkin menganggap stunting itu perlu untuk diatasi, karena secara kronik lama-kelamaan stunting itu tidak hanya mengganggu perkembangan fisik, tetapi juga mengganggu perkembangan otak. Nah, tentunya ketika terjadi perkembangan otak yang terganggu, lama-kelamaan itu anak-anak yang diharap menjadi generasi bangsa penerus yang membangun bangsa kita nanti akan mengalami kemunduran kecerdasan yang akan menyebabkan turunnya produktivitas. Nah, ketika mereka turun produktivitasnya, akhirnya muncul lagi angka kemiskinan. Akhirnya kemiskinan ini lagi yang merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting. Jadi dia seperti merupakan setan. Jadi mungkin alasan itulah yang membuat pemerintah harus diadakan grebek stunting, Bu. Betul. Iya. Jadi setelah kamu sudah pelajari tentang isu-isu kontemporer ini, mudah-mudahan betul-betul nanti bisa diaplikasikan di dalam dunia kesehatan ya. Iya, Bu. Dan saya harap itu bisa digunakan ilmunya untuk masyarakat yang banyak. Dan mungkin cukup ya untuk malam ini diskusinya. Dan saya doakan semoga lancar dan sehat selalu selama mengikuti latsat tersebut. Amin. Ya, terima kasih banyak Bu untuk waktu dan kesempatannya diskusi hari ini. Iya, jadi ditunggu informasinya selanjutnya jika ada yang hal seperti ini lagi ya. Siap Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Malam. Malam Bu.